Oke. Nah, di sini password security code kita sudah dapat. Di sini rekan-rekan bisa foto atau bisa di screen capture. Oke, halo rekan-rekan Bengkel Naik Kelas, kembali lagi di video tutorial kali ini. Saya akan memberikan cara atau step by step kita melakukan proses add key pada mobil Mercedes W221. Di sini kita menggunakan prosesnya full via OBD. Dan kalau rekan-rekan sudah pernah lihat di video kita sebelumnya yang untuk W204 di mana kita memilih Smart Selection atau Smart Mode, di video kali ini akan sedikit berbeda di mana kita pilih dari awal itu menggunakan Auto Fin atau Automatic Selection. Dan walaupun di akhirnya prosedurnya itu sama, cuma memang di depannya ini ada sedikit perbedaan. Seperti itu. Jadi ini untuk menambah referensi rekan-rekan untuk bisa mengerjakan dengan berbagai cara lah, seperti itu, atau berbagai metode, tapi endingnya tetap pekerjaannya bisa sukses seperti itu. Oke, langsung aja kita lihat step by stepnya. Oke, pertama kita pilih dulu program Immobilizer di sini. Kemudian kita tidak memilih brand Mercedes-Benz, tapi kita di sini kita akan pilih Auto Fin yang di atas. Nah, kemudian kita pilih Auto Detect. Karena kita mau melakukan proses add key, jadi kita memiliki minimal satu working key yang bisa melakukan kunci untuk melakukan kunci kontak on atau starter. Jadi di sini kita pastikan selama prosedur itu kunci kontaknya harus on, seperti itu. Oke, kemudian kita pilih Mercedes yang European. Nah, di sini kita bisa lihat VIN number dari kendaraan yang sedang kita kerjakan itu otomatis terbaca, dan kita klik OK, dan tipenya juga otomatis akan terbaca. Di sini kita model S, tipenya S350L dan VIN numbernya. Kemudian kita klik yes dan kita pilih tahun sesuai dengan kendaraan yang kita sedang kerjakan. Oke, kemudian kita pilih control unit. Nah, di sini kita bisa lihat tampilannya sedikit berbeda jika kita pilih Smart Mode, seperti itu. Ini mungkin lebih mirip ke Export Mode ya. Cuma kalau Export Mode kita udah nggak pilih lagi di depannya, nggak pilih tipe, tapi langsung ada tampilan jenis-jenis control unit seperti ini. Nah, di sini karena kita ingin melakukan proses penambahan kunci, maka kita langsung pilih Add Key. Oke. Kemudian karena kita menggunakan prosesnya ini via OBD2 tanpa ada bongkar-bongkar, jadi kita pilih on vehicle. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat ini prosedurnya sama persis dengan video yang sudah saya buat untuk W204. Step-stepnya tidak ada yang berbeda. Seperti itu. Saya akan coba jelaskan kembali. Pertama kita read AES data atau data immobilizer yang ada di ignition module. Kemudian kita masukkan working key kita ke dalam IR keyhole atau di SP400 di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat kemungkinan ada 4 kunci yang sudah diprogram di mobil ini. Dan tipe kuncinya bukan smart key. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita mendeteksi blank key. Jadi blank key ditaruh di depan area sini, dipencet-pencet itu ya salah satu tombolnya untuk mendeteksi kunci. Setelah terdeteksi kuncinya nanti akan diminta untuk memasukkan blank key ke dalam sini IR hole yang ada di SP400. Oke, di sini kita di prosedur kali ini kita menggunakan bukan blank key, tapi adalah kunci yang sudah terprogram untuk mobil lain. Di sini langsung terdeteksi this is not a blank key, tetapi ini bisa digunakan kembali after clearing. Jadi apakah rekan-rekan ingin menggunakan kembali? Kita pilih OK. Nah, terus dia akan minta untuk password immobilizer atau security password. Jika rekan-rekan sudah membaca sebelumnya, rekan-rekan bisa masukkan secara manual, atau jika belum bisa klik no. Kemudian dia akan masuk ke halaman untuk membaca password kalkulasi. Nah, di sini kita bisa lihat di paling atas itu bukan lagi add key tapi sekarang jadi get password. Jadi
ini adalah prosedur yang terpisah. Jadi yang prosedur yang add key tadi di pause dulu sebentar, kemudian masuk ke dalam get password prosedur. Oke, di sini ada notifikasi atau informasi bahwa proses ini memerlukan untuk memasukkan dan melepaskan anak kunci beberapa kali atau multiple times. Oke, kita diminta untuk masukkan ignition key ke dalam modul AES, bisa pakai yang blank key atau pakai yang working key. Kemudian kita klik OK. Oke, proses pertama berhasil. Kita diminta untuk melepas anak kunci. Kemudian proses ketiga kita diminta untuk kunci kontak on lagi. Masukkan ke anak kunci dulu. Nah, kemudian baru kita diminta untuk memastikan apakah kita bisa melakukan kunci kontak on. Jika tidak berhasil, diminta untuk mengulangi proses 1 dan 2. Oke. Kemudian setelah dilepas ke anak kuncinya, dia minta untuk masukkan lagi ke IR keyhole di programmer SP400. Nah, di sini kita diminta untuk sabar menunggu proses kalkulasi password, di mana ini membutuhkan koneksi internet, dan kedua ini sangat bergantung dengan koneksi server dari Autel. Jadi range-nya cukup lebar, antara 10 sampai 30 menit. Jika rekan-rekan beruntung bisa dapatkan password dalam waktu mungkin kurang dari 1 menit, tapi di banyak kasus juga kita harus menunggu sampai 30 menit. Seperti itu. Bahkan lebih kita pernah coba. Oke, nah di sini password security code kita sudah dapat. Di sini rekan-rekan bisa foto atau bisa di screen capture jikalau nanti ketika proses tidak otomatis terisi passwordnya. Kemudian kita klik OK. Oke, terus diminta masukin lagi kunci ke AES dan tunggu 30 detik. Oke, proses pengambilan password atau kalkulasi password sudah komplit. Sekarang kita akan kembali ke proses add key. Ini secara otomatis, jadi rekan-rekan tidak perlu lompat-lompat, dan langsung otomatis kita masuk ke proses generate key file. Jadi kita membuat key file yang akan kita masukkan ke dalam kunci baru, karena kita sudah dapat AES data dan dapat passwordnya untuk mengencrypt. Kemudian dia akan mengcompile key filenya, dan setelah berhasil dia akan masuk ke prosedur read BE key file. Nah, di sini di proses ini kita diminta untuk memasukkan kunci baru ke dalam ke lubang IR di SP400. Kemudian kita akan masuk ke proses untuk memasukkan key file ke dalam kunci tersebut. Dan di sini buat rekan-rekan ada tulisannya read BE key. BE key ini adalah aftermarket. Jadi buat rekan-rekan jika menggunakan kuncinya original, nggak usah khawatir karena tetap prosesnya sama. Jadi mau menggunakan kunci original ataupun kunci aftermarket itu tetap prosesnya sama seperti itu, dan menunya pun tetap write BE key file. Oke. Kemudian kita masukkan file ke dalam kunci. Kemudian di sini kita diminta untuk memastikan bahwa kunci ini sudah berfungsi secara normal dan bisa melakukan starter, kunci kontak on, starter, dan untuk remote lock dan unlock seperti itu. Oke, prosesnya cukup mudah dan bisa dibilang sama caranya, mau all key loss, mau kemarin kita sudah bikinkan W204 untuk smart mode ataupun yang automatic selection menggunakan AutoFin, itu prosesnya sama seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa coba-coba mau masuk lewat mana aja, endingnya atau finishnya itu tetap sama seperti itu. Yang penting rekan-rekan bisa membiasakan diri mau masuk dari mana aja, itu intinya tetap sama lah seperti itu. Oke, saksikan terus video-video kita di playlist kali ini di Mobilizer, atau jika rekan-rekan ada ketertarikan untuk mempelajari seperti diagnostic tool atau remap, kita juga sudah siapkan playlist dengan video-video yang cukup banyak dan kita terus update secara berkala seperti itu. Bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.